saya Irma Rahayu dengan nomor pokok mahasiswa 222151126. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai epistemologi filsafat rekonstruksionisme. Nah, menurut aliran ini, untuk memahami realita membutuhkan suatu asa tahu. Kita tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan akal dibawa oleh panca indera menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. Aliran ini berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan self-evidence, yaitu bukti yang ada pada diri sendiri, realita dan eksistensinya. Pengetahuan yang benar buktinya ada pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Pedoman aliran ini berasal dari Aristoteles yang membicarakan dua hal pokok, yaitu pikiran dan bukti, yang menggunakan jalan pemikiran silogisme atau cara mengambil kesimpulan deduktif dan induktif. Dilanjut, ciri-ciri aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, promosi pemakaian problem solving tetapi tidak harus dirangkai dengan penyelesaian problem sosial yang signifikan. Lalu yang kedua, mengkritik pola life adjustment. Yang ketiga, pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang keempat, pesimis terhadap pendekatan akademis, tetapi lebih fokus pada penciptaan agen perubahan melalui partisipasi langsung dalam unsur-unsur kehidupan. Lalu yang kelima, pendidikan berdasarkan fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas hidup yang nyata bersama sesamanya. Lalu yang terakhir, yang keenam, learning by doing atau belajar sambil bertindak. Lalu pembahasan berikutnya tentang prinsip-prinsip rekonstruksionisme. Yang pertama, penciptaan tatanan sosial yang mendunia. Persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global, alam distribusi atau penyebaran, kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme yang sempit, dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab telah mengancam dunia dan akan memusnahkan jika tidak dikoreksi sesegera mungkin. Persoalan-persoalan tersebut menurut kaum rekonstruksionisme berjalan seiring dengan tatanan totalitarianisme modern, yakni hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat luas dan meningkatnya kebodohan fungsional penduduk dunia. Singkatnya, dunia sedang menghadapi persoalan-persoalan sosial, militer, dan ekonomi pada skala yang tak terbayangkan. Persoalan-persoalan yang dihadapi sudah sedemikian beratnya sehingga tidak bisa lagi diabaikan. Menurut rekonstruksionisme, saat ini umat manusia hidup dalam masyarakat dunia yang mana kemampuan teknologinya dapat membinasakan kebutuhan-kebutuhan material semua orang. Dalam masyarakat ini, sangat mungkin muncul penghayal karena komunitas internasional secara bersama-sama bergelut dari kesibukan menghasilkan dan mengupayakan kekayaan material menuju ke tingkat di mana kebutuhan dan kepentingan manusia dianggap paling penting. Dalam dunia semacam itu, orang-orang selanjutnya berkonsentrasi untuk menjadi manusia yang lebih baik secara material sebagai tujuan akhir. Lalu yang kedua, pendidikan formal sebagai agen utama dalam tatanan nasional. Sekolah-sekolah yang merefleksikan nilai-nilai sosial dominan menurut rekonstruksionisme hanya akan menghasilkan penyakit-penyakit politik, sosial, dan ekonomi yang sekarang ini mendera umat manusia. Sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Tugas mengubah peran pendidikan amatlah urgent, karena kenyataan bahwa manusia sekarang mempunyai kemampuan memusnahkan diri.
Kalangan rekonstruksionisme di satu sisi tidak memandang sekolah memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan sosial, di sisi lain mereka memandang sekolah sebagai agen kekuatan utama yang menyentuh kehidupan seluruh masyarakat karena sekolah menyantuni anak-anak didik selama usia mereka yang paling peka. Dengan demikian, anak-anak didik bisa selama usia mereka utama pencerahan problem-problem sosial dan agitator utama perubahan sosial. Lalu ada yang prinsip ketiga, yaitu penerapan prinsip demokratis dalam metode pengajaran. Kaum rekonstruksionisme sebagaimana halnya aliran progresif lainnya tidaklah tunggal dalam pandangan tentang demokrasi sistem politik yang terbaik. Perspektif yang dibangun bahwa menjadi sebuah keharusan bahwa prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruang kelas setelah para peserta didik diarahkan kepada kesempatan-kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik, dan sosial. Nah, di luar ini, guru harus berupaya agar pendirian-pendiriannya dapat diterima dalam skala seluas mungkin. Tampaknya telah diasumsikan oleh kalangan rekonstruksionisme bahwa persoalan-persoalan itu sedemikian jelas dan tegas sehingga sebagian besar akan setuju terhadap persoalan-persoalan dan solusi-solusi jika dialog bebas dan demokrasi diizinkan. Beberapa pengamat memberikan catatan bahwa rekonstruksionisme mempunyai kepercayaan besar terhadap kecerdasan dan kemauan baik manusia sebagai kepercayaan utopis. Lalu prinsip yang keempat yaitu pembelajaran perubahan sosial pada pendidikan formal. Pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka untuk secara aktif memberikan solusi. Kesadaran sosial kiranya dapat ditumbuhkan jika peserta didik dibuat berani untuk mempertanyakan suatu quo dan mengkaji isu-isu kontroversial dalam agama, masyarakat, ekonomi, politik, dan pendidikan. Kajian dan diskusi kritis akan membantu para peserta didik melihat ketidakadilan dan ketidakfungsian beberapa aspek sistem sekarang ini dan akan membantu mereka mengembangkan alternatif-alternatif bagi kebijakan konvensional. Ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, ekonomi, sosiologi, sains politik, dan psikologi merupakan landasan kurikuler yang amat membantu kalangan rekonstruksionisme untuk mengidentifikasi lingkup persoalan utama kontroversi, konflik, dan inkonsistensi. Peran pendidikan adalah mengungkapkan lingkup persoalan budaya manusia dan membangun kesepakatan seluas mungkin tentang tujuan-tujuan pokok yang akan menata umat manusia dalam tatanan budaya dunia. Masyarakat dunia yang ideal menurut rekonstruksionisme haruslah berada di bawah kontrol mayoritas warga masyarakat yang secara benar menguasai dan menentukan nasib mereka sendiri. Peranan guru kaum rekonstruksionisme memiliki pandangan yang sama dengan paham-paham progresivisme. Guru harus menyadarkan peserta didik terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia, membantu mengidentifikasi masalah-masalah untuk dipecahkannya, sehingga peserta didik memiliki kemampuan memecahkan masalah tersebut. Guru harus mendorong peserta didik untuk dapat berpikir alternatif dalam memecahkan masalah tersebut. Lebih jauh, guru harus membantu menciptakan aktivitas belajar yang berbeda secara serempak. Sekolah merupakan agen utama untuk perubahan sosial, ekonomi, politik di masyarakat. Tugas sekolah adalah mengembangkan rekayasa sosial dengan tujuan mengubah secara radikal wajah masyarakat dewasa ini dan masyarakat yang akan datang. Apabila tidak demikian, setiap individu dan kelompok nantinya akan memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan secara sendiri-sendiri sebagai pengaruh dan progresivisme.
Selanjutnya, prinsip yang kelima yaitu futurisme sebagai modifikasi rekonstruksionisme. Peledakan pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat di era 1970-an mencuat dimensi baru teori pendidikan oleh Alvin Toffler. Dalam karya Future Shock, apa yang dilakukan pendidikan saat ini meskipun itu merupakan sekolah-sekolah terbaik adalah sebuah anakronisme. Itu merupakan sekolah-sekolah berjalan atas serangkaian praktik dan asumsi yang dikembangkan pada era industri, sedangkan masyarakat telah memasuki tahap superindustri. Akibatnya sekolah-sekolah mendidik generasi muda dengan penekanan masa lalu, sementara kehidupan saat ini berada dalam tatanan dunia yang berubah cepat dan terus-menerus. Selanjutnya, diperlukan sistem pendidikan yang melahirkan bayangan-bayangan masa depan yang berangkaian dan alternatif sehingga peserta didik dan guru memiliki hal-hal yang mengarahkan perhatian dalam aktivitas pendidikan. Para peserta didik perlu menguji masa depan yang disukai dan yang mungkin bersamaan dengan mereka mengkaji masa depan yang disukai dan yang mungkin bersamaan dengan mereka mengkaji masa depan masyarakat manusia dan mengembangkan kecakapan yang akan membimbingnya dengan penuh harapan dan masa depan yang diinginkan. Kalangan futuris tidak seperti kalangan rekonstruksionisme. Tidak mengklaim bahwa sekolah-sekolah dapat secara langsung mengawali perubahan sosial. Tujuan kalangan futuris adalah menyiapkan warga untuk merespon perubahan dan membuat pilihan-pilihan cerdas mengingat umat manusia bergerak ke masa depan yang mempunyai lebih dari satu kemungkinan konfigurasi. Untuk melakukan ini, kalangan futuris menguraikan secara garis kalangan futuris sebagaimana kalangan rekonstruksionisme menguji secara kritis tatanan ekonomi, politik, dan sosial yang berkembang. Harold Sand telah menguraikan secara garis besar kurikulum kalangan futuris yang menyorot ketidakadilan, kontradiksi, dan problem yang terjadi pada tatanan dunia sekarang. Tekanan kurikuler dan aktivitas pendidikan yang disampaikan memiliki kesamaan dengan apa yang dicanangkan oleh kalangan rekonstruksionisme, dan akibat dari kedua sistem ini secara garis besar akan sama, yaitu mengembangkan masa depan yang lebih menyenangkan melalui pendidikan. Berdasarkan perspektif tersebut, futurisme dapat dilihat sebagai perluasan dan modifikasi rekonstruksionisme. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai epistemologi filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.